Halo, balik lagi di Karunia Utama Variasi. Kita adalah salah satu distributor spare part aftermarket yang ada di Surabaya, Jawa Timur, yang melayani berbagai wilayah di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat rekan-rekan pembisnis bengkel, toko yang sedang mencari distributor atau supplier untuk produk spare part, terutama produk aftermarket dengan berbagai merek yang kami punya ya. Tapi kita nggak bakal bahas itu, kita bakal bahas sesuatu yang jadi pertanyaan banyak orang ketika ada beberapa yang masuk ke kami untuk bertanya-tanya kepada tim customer service atau sales kami ya. Itu adalah bagaimana kita bisa memulai usaha spare part dengan modal yang terbatas. Ya biasanya pertanyaan itu adalah, Min kita, mau ke bisnis, baru mau buka bengkel, baru mau buka toko, variasi, baru mau buka toko spare part, tapi modalnya kecil gitu. Kira-kira modalnya berapa sih? Terus berapa aja yang harus dikeluarin, barang apa aja yang harus dibeli. Nah, kita bakal coba jawab ya, bagaimana cara memulai usaha spare part dengan modal terbatas. Oke, mari kita coba bahas satu persatu apa aja yang perlu kita persiapkan. Oke, mari kita mulai ya. Jadi memulai usaha spare part dengan modal yang terbatas memang menjadi tantangan tersendiri ya. Kita perlu mengatur strategi yang cukup tepat dan kita harus pintar-pintar mengalokasikan dana atau modal kita yang karena kan beli spare part kayak gini kan perlu uang pastinya dan nggak sedikit kalau kita eh, mau lengkap dan segala macam ya. Dan pastinya walaupun seberapa pun uang yang kita keluarkan harus seoptimal atau seefisien mungkin dengan modal yang kita punya. Nah, apa aja yang perlu kita persiapkan ketika baru memulai? Yang pertama kita perlu riset dan perencanaan. Di langkah pertama ini jadi sangat krusial ya dalam memulai usaha spare part dengan modal yang terbatas ya. Dan ngomongin terbatas ini masing-masing tiap orang beda ya. Ada yang 10 juta itu terbatas, tapi ada juga yang 100 juta menurut sebagian orang tuh terbatas. Jadi kalian harus menentukan batas kalian sendiri. Seberapa besar sih atau seberapa kecil sih modal yang bisa kalian alokasikan ya. Nah, ini pertama kalian harus menentukan target pasar yang tepat. Karena di awal-awal ini penting sekali. Katakanlah, kita ambil modal di 10 juta deh, 10 jutaan ya. 10, 20, 30 juta katakanlah. Ya, kita belum menentukan target pasar. Kenapa? Karena ya dengan mengetahui siapa target pasar ini, kita akan menentukan keberhasilan usaha spare part kita ya. Target pasar bisa berupa bengkel motor, pengguna motor pribadi, ataupun komunitas motor ya. Ya ini bisa kita ketahui ya dengan cara riset dulu pastinya. Kita harus cari tahu dulu kemampuan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa ya kita harus tentukan di awal ya. Terus kita juga yang paling mudah adalah menganalisa kompetitor lokal ya. Analisis komputer ini cukup penting ya, kita perlu mengetahui siapa saja sih pesaing kita. Kalau misalkan kita masih baru, kita bisa lihat sekitar kita, eee, mana aja yang sudah jualan spare part, mana aja yang sudah buka bengkel, seberapa, jauh jaraknya antar, "Oh yang ini cuma jualan spare part aja, oh yang ini, bengkel aja nggak jualan spare part, oh ini bengkel plus toko spare part-nya langsung dalam satu tempat." Nah kita perlu tuh, nah itu berhubungan sama yang di awal ya, kita, perlu tahu, strateginya seperti apa ya. Nah, yang selanjutnya, ya ini masih masuk yang pertama ya sebenarnya, itu adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang baik ini jadi kunci ya, untuk memulai usaha spare part dengan modal yang minim tentunya. Kita perlu menghitung kebutuhan modal awal dengan cermat. Ini berhubungan langsung dengan tadi poin di mana target pasarnya siapa, ya. Semakin rinci target pasarnya, semakin modalnya kita bisa perhitungkan. Kalau misalkan terlalu luas, modalnya tentu akan semakin banyak dan kita nggak bisa, fokus ya, makanya kita perlu punya target yang jelas gitu. Untuk sumber modalnya, teman-teman, kalau di awal rekomendasi dari kita adalah gunakan dana pribadi ya, bisnis ini gunakan dana pribadi, hindari untuk mengambil pinjaman karena teman-teman baru mulai dan belum punya pasar, belum punya nama ya, hindari sekali ya, bukan berarti nggak boleh, tapi kita merekomendasikan untuk menghindari ya. Jadi perencanaan keuangan kita masuk ke bagaimana cara mengatur modalnya, kita udah punya uangnya, katakanlah teman-teman punya 10 sampai 20 juta ya. Itu penting kita menghitung sih berapa yang harus dihabiskan untuk beli barang, beli kayak misalkan busi ya, beli kayak misalkan, apa namanya, kecu ya, terus apalagi CDI dan lain-lain ya, spare part yang fast moving ya, karburator misalkan nih kayak gini, itu perlu perhitungkan ya.
Karena ini berhubungan sekali dengan efisiensi, ya. Karena jika kita punya modal berapapun pasti habis, ya. Ingat ya teman-teman, ketika kita memulai usaha, berapapun pasti habis kalau kita baru mulai, ya. Ya sebenarnya setelah beriringnya jalan waktu tentu akan habis-habis juga, makanya kita perlu mengatur modalnya, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengefisiensi modal yang kita punya. Ya, prioritaskan pengeluaran yang benar-benar penting untuk operasional awal. Ya, misalnya kalau anggaran kita emang terbatas nih 10 juta, kita bisa mulai stok produk yang paling banyak dicari dulu. Misal, teman-teman bisa beli kayak gini nih, busi ya, iridium. Terus kalau misalkan teman-teman, fokus untuk jualan spare part untuk motor matic khusus saja atau teman-teman punya bengkel khusus motor matic, teman-teman bisa beli nih roller ya, terus apa lagi, ini ya, injektor dan lain-lain, teman-teman bisa itu. Terus ini ya, spring CVT ya, teman-teman bisa fokus ke bagian situ atau fan belt dan lain-lain. Ya makanya teman-teman penting banget untuk mengatur bagaimana strategi pasarnya. Kalau misalkan teman-teman menargetkan, eee, pengguna motor matic saja, jadi tokonya atau bengkelnya hanya menjual produk-produk untuk motor matic. Nah, itu bisa diatur tuh efisiensi modalnya. Jadi beli pertama sudah ditentukan tuh targetnya, ya untuk motor matic saja, jadi hanya beli keperluan spare part untuk motor matic. Yang kedua, hanya beli fast moving, ya jadi part-part yang paling laku. Teman-teman bisa tanya ke sales, ke distributor, ya kayak ke kita kan juga bisa konsultasi dulu, seperti apa sih yang laku, barang apa sih yang laku, ya. Itu dulu yang dibeli, ya, untuk efisiensi di awal, ya. Untuk yang beli yang setelahnya teman-teman bisa beli yang aksesoris-aksesoris yang mungkin dari sisi harga lebih besar, marginnya lebih besar, cuman emang, perputarannya cukup lama, ya. Misalkan teman-teman beli ini, ya, ada kaliper atau master rem, ya, itu memang marginnya cukup besar, bisa sampai 30% teman-teman bisa dapat untung. Atau blok seperti ini, ya teman-teman bisa dapat margin mungkin sampai 20% misalnya, ya. Tergantung merek tentunya ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar pintar untuk mengaturnya, ya. Dan teman-teman juga harus menjaga arus kas ya, jangan gunakan modal pribadi untuk keperluan sehari-hari, pribadi. Jadi pisahkan antara toko, ya bisnis dengan keperluan pribadi ya. Ambil, gaji atau memang ambil keuntungan untuk keperluan pribadi saja. Terus untuk pemilihan produk yang selanjutnya adalah fokus pada kualitas, ya, fokus pada kualitas. Jadi teman-teman cari produk yang berkualitas, ya, dengan merek-merek yang mungkin sudah terpercaya. Kayak misalkan kita sediakan dari BRT ada, ya, dari Motomaster ada, nih. Terus dari Samurai Brake, ya, Nissin, terus ada VND, ya, ada Excellent, ya, teman-teman bisa pilih barang-barang yang dari merek-merek yang terbaik lah ya. Itu juga perlu dipertimbangkan karena kalau misalkan teman-teman jual, barang-barang yang asal murah aja gitu kan, walaupun itu fast moving, misalkan roller tapi rollernya entah merek apa, pembeli juga sekarang udah pinter ya teman-teman, sudah pinter. Makanya teman-teman harus cari part yang memang, eee, dari sisi produknya dia fast moving, yang kedua dari sisi merek, orang-orang sudah kenal, gitu. Karena dari sisi brand itu biasanya mereka iklan. Iklan biar mereknya terkenal, ya. Makanya dari kita sebagai retailer yang atau yang menjual retail, itu lebih mudah untuk memasarkan, "Oh pakai ini aja, pakai BRT nih Mas, bagus, udah terpercaya," gitu kan nih. Pakai busi iridiumnya BRT, udah bisa langsung pasang, yang semua jenis motor, enak dipakai harian buat balapan, oke, misalkan seperti itu. Kita memasarkannya mudah, ya, karena dari masing-masing brand biasanya punya untuk, apa namanya ya, produk knowledge-nya, ya. Jadi kita menawarkan ke pelanggan juga lebih mudah seperti itu. Terus variannya kalau bisa dilengkapin, tapi dengan modal terbatas kita nggak bisa bicara itu, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu teman-teman nyicil ya, teman-teman cicil, ada, keuntungan, putar lagi, ada keuntungan, putar lagi, dan mudah-mudahan makin besar kayak bola salju yang kecil lama-lama berguling jadi besar seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kita cari pemasok yang terpercaya. Nih contohnya ya, kita kan juga salah satu distributor atau supplier untuk berbagai jenis spare part ya, yang seperti kalian lihat di depan sini, itu kalian bisa hubungi kita untuk dapetin barang-barang yang ada di depan. Ya dengan harga yang pastinya apa namanya istilahnya, kita nggak bisa bilang murah ya, karena murah itu kan relatif. Kita bisa bilang terjangkau ya dan juga kompetitif pastinya.
ya. Teman-teman bisa tanya dulu, bisa nego ya, kalau misalkan teman-teman punya, eee, toko yang sudah besar, teman bisa dalam kuantiti yang banyak, kita juga pasti akan dapat harga yang lebih spesial lagi tentunya. Nah, dan pastinya kalau misalkan teman-teman ragu dengan kita sebagai salah satu distributor atau supplier spare part yang ada ya, kalian bisa datang ke gudang kita, itu ada di Surabaya ya, tepatnya di Surabaya Barat, di Pergudangan Margomulyo Jaya ya. Tapi kalau misalkan mau datang, harap konfirmasi dulu, ya jangan tiba-tiba datang, nanti kita nggak tahu siapa, mau bertemu siapa, nanti bingung juga ya. Teman-teman juga bingung nih, arahnya ke mana-mana kan, nanti kalau misalkan teman-teman janjian, nanti sales kita atau admin kita akan mengarahkan, teman-teman bisa lihat gudang kita, bisa lihat barang-barang kita, bisa tanya-tanya soal bagaimana pembayaran dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, tadi kita intermezzo sedikit ya. Selanjutnya adalah teman-teman kalau misalkan modal terbatas, teman-teman kan fokus pada produk nih, tapi ada salah satu, bagian penting, yaitu teman-teman mau dijual ke mana nih barang-barang, teman-teman udah punya modal, punya uang, teman-teman udah beli, terus mau dijualnya ke mana? Ya, ada 2 cara, yang pertama teman-teman buka toko, atau buka bengkel katakanlah, tapi di sini kan kita bilangnya toko ya, toko variasi, toko-toko spare part. Ya kita buka toko offline, kita buka, sewa ruko atau teman punya sendiri itu beda lagi ya. Katakan kita sewa, kan pasti modalnya akan bertambah untuk sewa, katakanlah sewa di Surabaya itu mungkin sekitar 15-20 juta per tahun ya, yang mungkin itu pun hitungannya yang paling murah ya, 15 sampai 20 juta itu yang termurah, itu pun kecil biasanya, ruko-ruko kecil. Itu teman-teman harus keluar modal lagi dan itu biasanya malah lebih besar dari modal awal untuk si spare part-nya. Kalau misalkan teman-teman fokus di part-nya seperti tadi dibilang di awal, teman-teman kita rekomendasikan jualan online. Ya kita udah tahu banget sekarang jualan online sudah beredar lah, udah banyak lah. Teman-teman bisa jualan di Shopee, ya kita sebutin aja deh nggak apa-apa, Tokopedia, Lazada, sekarang TikTok Shop ya teman-teman yang suka main TikTok nih, ya manfaatin ya platformnya untuk jualan TikTok. Ya jadi ini ada cerita dari salah satu, eee, apa ya, bisa dibilang klien kita ya, dia itu awalnya ke kita itu modalnya bisa dibilang hampir nol. Kenapa bilang hampir nol? Karena gini, eee, dia tuh awalnya ini udah agak lama ya, itu waktu zaman-zamannya masih ramainya dropship. Dulu tuh sempat, nerima ya, taman terbatas ya, hanya orang-orang yang kita percaya aja. Sekarang sekarang sudah enggak, ya itu sekarang sudah punya toko sendiri. Jadi berawal dari online teman-teman bisa akhirnya buka toko offline sendiri ya. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil seperti itu. Dengan online, kita bisa memaksimalkan barang-barang yang kita punya seperti ini. Makin banyak variannya, makin banyak, jenisnya gitu kan, makin banyak merek yang kita punya gitu kan makanya kita bisa menjangkau semakin banyak orang. Ya ketika kita udah punya nama, kita bisa buka toko offline ya. Kalau dulu kan kebalik ya, dulu tuh, punya toko dulu baru buka online. Sekarang bisa kebalikannya teman-teman, ya sekarang bisa kebalikannya. Ya kita bisa fokus untuk modal pembelian barangnya dulu ya. Teman-teman bisa buka di rumah, bisa mungkin yang masih ngontrak bisa dikontrakan ya, yang penting terjangkau dengan apa namanya, ekspedisi ya, bisa dijangkau ekspedisi kalau misalkan mau dijemput paketnya ataupun teman-teman bisa antar, nggak terlalu jauh ya, gitu. Dan perlu dipertimbangkan bagaimana memilih toko online yang tepat untuk di awal ya. Pilih salah satu, nanti kita obrolin bagian itu di, lain waktu ya, untuk cara memilih, platform yang tepat ketika kita baru mulai. Ada kelebihan dan kekurangan nggak sih kita berjualan online dan offline? Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita berjualan online, tentu biaya operasional akan lebih rendah ya, jangkauan pasar malah lebih, eee, luas ya, fleksibilitas waktu mungkin lebih banyak ketika kita jualan online. Terus gimana, kekurangan? Bukan bilang kekurangan, tapi mungkin tantangannya ya, setiap waktu satu persaingannya sangat ketat tentunya. Ya persaingannya sangat ketat karena sudah banyak sekali toko online, sudah banyak sekali seller ya yang berjualan ya. Yang kedua adalah kepercayaan konsumen ya. Teman-teman baru buka belum punya rating itu menjadi tantangan tersendiri. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya tentu ya teman-teman jual dulu ke sekitar teman-teman, minta mereka kasih rating ya. Kalau kalau ada ya, kalau misalkan teman-teman ada teman punya saudara gitu kan dan emang mereka butuh barangnya, tawarkan katakanlah, ini cuman ngambil untung 1.000 Rp2.000, tolong dong kasih rating gitu kan, nanti tak diskonin deh terus gitu, misalkan ya seperti itu. Itu salah satu tantangannya dan
Kita masuk ke berikutnya dengan toko fisik atau toko offline. Tentu salah satu keunggulan adalah kepuasan pelanggan dan juga kepercayaan ya. Jadi ketika kita punya toko fisik tentu pelanggan punya, kesempatan untuk datang langsung, melihat langsung, bahkan mungkin pasang langsung di situ mungkin teman-teman bisa pasang ya, sehingga kepercayaannya akan naik ya dan juga, ketika pelanggan itu puas, pastinya dia akan menyebarkan ke yang lainnya. Nah, kekurangannya tentu operasional akan lebih tinggi dan terbatasnya jangkauan pasar dan ini bisa diatasi sebenarnya dengan teman-teman buka offline sekaligus buka online karena sekarang udah banyak sekali rekan-rekan kita yang toko sudah berjualan, dia juga jualan di offline punya toko, dia juga jualan, secara, offline, sorry, secara online ya, dia punya toko online-nya gitu. Itu udah banyak sekali ya, apalagi barang-barang seperti ini kan nggak gampang basi ya. Jadi gitu, walaupun ada resiko jualan online kayak misalkan barangnya lama nyampe atau, ketika dikirim balik karena mungkin pelanggan kurang puas atau ekspedisinya itu beda lagi ya, gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk memulai ya, usaha spare part motor dengan modal yang minim, itu memang bisa jawabannya teman-teman nggak usah khawatir, tapi memang ada tantangan tersendiri, di mana, tantangan ini tentu ya bukan menjadi halangan ya. Jadi Jadi kita tadi ya ulas sedikit, pertama kita harus perlu riset dulu, ya target pasarnya kita seperti apa, kita harus cari tahu dulu bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, ya. Jadi kita bisa menentukan target pasarnya seperti apa, misalkan tadi yang kita sebutin, teman-teman targetin, khusus untuk pasar motor matic saja, misalkan jadi hanya membeli nantinya modalnya terbatas ya, hanya untuk part-part motor matic aja nih, ya, untuk motor-motor biliar atau lainnya nggak usah ya, nggak usah dibeli karena kan nggak akan fokus, targetin ke mereka gitu kan. Jadi modalnya lebih terbatas, tapi barang-barangnya teman-teman jadi lebih lengkap gitu. Nah, selanjutnya strategi penjualan ya, penjualan teman-teman mau jualan online, mau jualan offline juga, tergantung berapa modal yang teman-teman punya ya, makanya kan modal terbatasnya seberapa dulu, makanya itu perlu diperhitungkan. Kalau misalkan memang sangat terbatas dan pengennya fokus untuk, barang-barangnya aja, teman-teman bisa beli, barangnya tanpa harus jualan secara offline atau punya toko, jadi jualnya secara online ya. Jadi itu aja ya, mudah-mudahan sharing hari ini kita bermanfaat, kalau misalkan ada pertanyaan silakan boleh langsung ditanyakan aja dan kalau mau kalian apa ya, kalau misalkan kalian mau, bergabung dengan kita menjadi salah satu seller kita, reseller kita, ya kita dari Karunia Utama Variasi siap membantu kalian untuk kalian dapat berbisnis spare part motor ya. Kita menyediakan berbagai jenis spare part dengan berbagai merek pastinya yang terpercaya karena kita jualan barang-barang atau merek-merek yang memang bagus ya, teman-teman bisa pilih sendiri barang yang teman-teman suka, barang-barang teman mau dan juga pastinya, harganya terjangkau ya. Itu aja, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung tanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya.